Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang terhormat Ustaz Nasir SPD, yang kami hormati Ketua Umum Persebaya Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan, Kanda Abdul Qadir Zainul Mansur, yang kami hormati Ketua Eksternal Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Papua Selatan, Kanda Muhammad Islam SPD, yang terhormat serta yang kami hormati pula Kanda serta rekan-rekan pelajar yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkatnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengajian akbar bersama Pak Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan dengan mengusung tema membangun generasi yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertakwa era digitalisasi. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli wa sallim wa barik. yang telah membawa manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanda Yunda dan rekan-rekan pelajar yang kami hormati. Selanjutnya, atas nama panitia pengajian akbar, kami mengucapkan terima kasih dengan ikhlas yang telah sudi mengundang kami untuk bersama-sama mendengarkan ceramah pada hari ini. Kanda Yunda dan rekan-rekan pelajar yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Sambutan Ketua Umum Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Papua Selatan. Yang keempat, laporan Ketua Panitia. Yang kelima, acara ini. Yang keenam, penutup yang diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz Nasir SPD. Demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan pengajian pada hari ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kanda Rahman kepada Kanda Rahman yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mana datang? Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang ditilawah Kanda tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Iya, Ustaz. Itu bentar. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kanda Abdul Qadir Zailani selaku Ketua Umum Pengurus Wilayah Keluarga Besar Dajjal Islam Indonesia Papua Selatan. Kepada Kanda Abdul Qadir kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada sama-sama kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari yang tentunya cerah ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ini kita senantiasa syukur karena tidak semua orang dan tidak semua yang seusia ini bisa hadir di tempat ini. Karena itu termasuk panggilan hati. Makanya kita perlu bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah kepada beliau yang pada hari ini, pada saat ini kita sama-sama mengambil pelajaran dalam satu sisi perjalanan kehidupan beliau yang tentunya menjadikan pencerahan bagi kita semua umatnya, yang menjadi produk yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain, yang pada hari ini kita bersama-sama memperingati peristiwa diberantakannya manusia mulia dan tiada kemuliaan kepada beliau. Olehnya kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Ustaz Basir yang pada hari ini berkesempatan dan tentunya kita mengharapkan ilmu-ilmunya kepada kita sekalian, terutama adik-adik dalam konteks ini biasa disebut dengan generasi Z. Ini perlu kita sama-sama menggeluti apa sebenarnya ini generasi Z. Kemudian pada pimpinan pondok pesantren DDI Lampung 1 yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah bisa hadir pada tempat ini untuk mengikuti bersama-sama kita mengikuti kegiatan pengajian akbar yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah Al Islam Indonesia. Mungkin perlu sebelum saya masuk pada inti sambutan saya ini, mungkin sedikit memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian dan juga kepada Ustaz Basir bahwa pelajaran Islam Indonesia ini awal terbentuknya sebenarnya merupakan anak kandung daripada kemerdekaan kita. Pada tahun 1947, seorang yang kami anggap sesepuh dengan satu kerumunan Abang Masjid Ghazali itu mendirikan pelajaran Islam Indonesia pada saat itu bersama-sama dengan beberapa rekannya, Anton Tipogiani dan lainnya, yang pada saat itu ada terjadi gap antara dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok yang disebut kelompok tikaran. Artinya orang yang atau adik-adik atau generasi pada saat itu yang cenderung hanya bermain di dunia pesantren. Jadi informasi dunia luar itu nggak tahu. Jadi dianggap ya sedikit kolotan.
Kemudian di sisi lain ada satu generasi yang sangat terpengaruh oleh dunia luar sehingga cenderung ke arah sekuler. Jadi sudah tidak membedakan lagi mana agama sama aturan-aturan agama, aturan-aturan keimanan. Jadi mereka menganggap generasi sekarang ini generasi yang kolosal yang tidak punya akses ke dunia luar. Dan begitu sebaliknya, yang teman-teman dan pesantren ini menganggap mereka ini sudah jauh sekali keluar dari syariat Islam. Oleh karena itu, melalui satu perenungan yang begitu lama, cukup dalam, abang kita Musti Ghazali membentuklah satu organisasi pelajar saat itu bernama Pelajar Islam Indonesia yang mau menjembatani pola-pola pemikiran pesantren dan pola-pola pemikiran sekuler sehingga tidak ada bisa mengambil satu pertimbangan yang nantinya terbentuklah satu organisasi pelajar Islam Indonesia. Itu mungkin secara singkat dan bila sampaikan tentang bagaimana terbentuknya pelajar Islam Indonesia. Sejalan dengan itu, dengan perkembangan zaman, pelajaran Islam ini kemudian terbentuk di seluruh provinsi pada saat itu. Dan kita tahu itu masih 27 provinsi kita alami. Jadi seluruh provinsi ada. Sampai pada kita di provinsi ini itu terbentuk pelajar Islam Indonesia itu tahun 1979 dan salah satu pendirinya alhamdulillah masih hidup sampai sekarang yaitu Abang Zain Ismail. Mungkin ada kenal sih Abang Zain Ismail. Beliau dulunya kerja di Kementerian Agama, dulu masih Kementerian Agama. Itu salah satu pendirinya dengan pendiri-pendiri lain tentunya Allah sudah memanggil mereka. Salah satunya adalah Abang Ani Arendore, kemudian ada juga Abang Abu Kasih Burmanau, yang semuanya menjadi panutan dalam perjalanan pelajar Islam Indonesia di Merauke. Ustaz Basir yang saya hormati dan adik-adik generasi biasa mau bilang generasi smart sama kali ini generasi smart karena kalian sudah masuk pada dunia IT yang begitu hebat. Mudah-mudahan nanti Pak Ustaz Basir ini akan memberikan kalian penguatan ya sejalan dengan hikmah yang akan kita ambil dalam peristiwa yang menjalankan salah satu api awal yang mulia Muhammad SAW dalam perjalanan masyarakat yang berhasil. Adik-adik sekalian, bahwa saat ini mungkin seperti sebagaimana yang tadi saya singgung di awal, bahwa untuk hadir pada momen-momen begini, ceramah ataupun pengajian bagi kalian itu kami anggap saat ini adalah orang-orang yang terpanggil. Ya, kenapa saya sampaikan begitu? Karena banyak sekali kami sudah membuka baik lewat personal, mengajak pengajian, tapi yang biasa muncul itu yang punya hati yang lebih terpanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. Alhamdulillah dari sekian ribu pelajar yang ada di Merauke ini, walaupun kalian sedang ini, tapi kalian sudah menjadi penerang bagi yang lain. Artinya, insya Allah melalui kalian ini akan lahir generasi yang nanti mencerahkan Merauke dalam Islam ke depan. Amin. Ya. Jadi adik sekalian, pengajian ini tentunya dilaksanakan oleh pengurus wilayah
kami sebelumnya kembali tadi bahwa di Merauke ini ada yang disebut pelajar Islam Indonesia, ada yang disebut keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Ini perlu kami sampaikan sebagai informasi buat kalian bahwa pelajar Islam Indonesia adalah sekumpulan pelajar ya seperti kalian ini yang dibatasi dalam usia. Biasanya itu mulai dari kelas 2 SMP hingga masuk pada perguruan tinggi di kelas tingkat 1 atau 2. Tapi cenderung berada di SMA, SMP, SMA. Gitu. Jadi pelajaran kenapa pelajaran yang dibentuk karena inilah fondasi yang mau dibangun. Saya melihat ada satu penyampaian dari Ustaz Kodam, Ustaz Kodam Zainul Majid sampaikan, semoga apapun bangunan yang kita buat, seindah apapun bangunan yang kita dirikan, tapi kalau fondasinya robos atau tidak kuat, sia-sia akan runtuh bisa saja dengan pengisian oleh air ataupun goyangan daripada gempa, ya. Sedikit saja tergoyang pasti runtuh karena fondasinya tidak kuat. Oleh karena itu, kehadiran pelajar Islam Indonesia diharapkan memberikan kontribusi mengajak semua rekan-rekannya untuk mari kembali, karena keislaman kita ini perlu terus dipupuk. Karena kita berfluktuasi, iman kita ini berfluktuasi. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Sesuai dengan program kita juga bagi manusia yang suka lupa. Karena kita manusia itu bisa lupa. Gitu. Oleh karena itu, kita suruh berusaha untuk mengaktifkan diri kita kepada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sesuai dengan tema ini, saya kira sudah tepat bahwa ingin membangun generasi yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertakwa di era digitalisasi. Mudah-mudahan nanti Ustaz Basir lebih menekankan kepada hal-hal yang lebih aktual sekarang kalian rasakan dan kalian menjalani. Saya kira mungkin yang bisa kami sampaikan sekali lagi, saya pribadi dan segenap pengurus keluarga besar Islam Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada adik-adik yang mau hadir di tempat ini memenuhi undangan daripada rekan-rekan kalian pelajar Islam Indonesia dalam pengurus wilayah Islam Indonesia. Kemudian mewakili keluarga besar pada Islam Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada adik-adik pelajar pengaruh utama panitia pengajian akbar ini yang walaupun mereka, jadi saya menyampaikan Pak Ustaz Basir, mereka ini bergerak awalnya hanya 6 orang untuk mewujudkan kegiatan ini. Tapi memang di dalam film itu ada satu semboyan yang menjadi kekuatan. Sebenarnya apa? Walaupun seorang siap terjun, itu satu sebuah. Jadi dia sendiri seorang diri masih siap, apapun yang mereka siap. Jadi sekali lagi, adik-adik sekalian, panitia pengurus wilayah pada Islam Indonesia akan sangat memberikan apresiasi kepada kalian yang sudah bisa mewujudkan kegiatan ini. Tentunya kalian akan merasakan dan menjadi nilai tambah secara pribadi. Nanti ke depan kalian akan bisa merasakan bagaimana manfaatnya bila sudah terjun dalam dunia kepanitiaan. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan itu. Ya, tidak semua orang. Jadi kadang-kadang kita lihat panitia tertulis namanya, tapi yang bergerak itu mungkin 1-2 orang.
Kalau tidak mulai dari sekarang, kalian tidak akan pernah bisa. Kalian tidak akan pernah bisa. Sesuatu yang bisa dilaksanakan karena pernah dia laksanakan atau dia pernah lakukan. Dia tidak sembarangan jadi, tapi harus dibentuk dulu. Ibarat saya biasa menyampaikan itu orang naik sepeda. Naik sepeda itu bukan teori. Bisa saja kita tulis naik sepeda pertama harus kakinya naik kemudian digoes. Tidak bisa ditulis dalam satu teori. Harus dipraktekkan baru bisa tahu. Oh naik sepeda itu begini. Mungkin jatuh dulu, ya mungkin kita senggol dulu, baru bisa tahu begini cara naik sepeda. Demikian juga kalau kalian berhati dalam sebuah organisasi yang paling sederhana mungkin kepanitiaan yang kecil-kecilan mungkin pengajian rutin yang kalian laksanakan pada pengajian selanjutnya pengajian yang besar. Ini memberikan motivasi dan kekuatan pada kalian untuk menjadi pemimpin ke depan karena sudah boleh belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana melaksanakan sesuatu yang dikonsepkan kemudian dilaksanakan. Itu hal yang mungkin secara pernyataan mungkin dianggap hal yang mudah atau dilaksanakan sangat susah. Dan itu akan ada dapatkan setelah mau terjun ke dalamnya. Baik, adik sekalian, demikian bisa kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran adik-adik pada ini. Informasi Pak Ustadz ini yang hadir rata-rata dari SMA Negeri 1 ada, SMA Muhammadiyah ada, kemudian tadi dari Nawar ada. Sebenarnya kami pada hari ini mengundang 9 ya SMA ada 9 sekolah, tapi ya kuliah yang ada juga di beberapa ini bahkan memberikan kepada mereka tentunya dalam rangka intens dan pintar, ya, iman takwa dan pengetahuan teknologi. Itu kata Habib, itu kita pakai sampai sekarang sekali lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan tentunya mohon maafkan kekurangan tentunya dari saya pribadi, kebenaran bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan. Selanjutnya, laporan akan disampaikan oleh Dinda Nazwain sebagai ketua kepada Dinda Nazwain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya harus itu aja deh. Rahmat Allah yang Maha Esa, kajian akbar telah berhasil dilaksanakan pada Ahad 26 saya kegiatan ini oleh Ya, basket. kegiatan ini berlangsung oleh kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan dan berjalan penjalanan pengajian akbar pada lancar walaupun ada sanksi belum dalam serta tanpa antusias dan bermanfaat
Sebaliknya, beberapa perkara yaitu persiapan yang mepet kepada yang kurang, namun adalah tersebut dapat berada secara baik oleh dia. Kesimpulan banyak kegiatan orang yang sabar telah berhasil dilaksanakan dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian laporan kegiatan pada saya berharap ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustaz ini selaku ketua panitia yang telah menyampaikan aturan pandai kerja dan berkata ajar dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau pada acara yang kedua yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Bashir S.D. pada beliau Sebelum saya mulai, kami dengan hormat pimpinan Bapak bersama diri langsung bersama-sama tidak enak. Kalau malam itu, berarti kalau malam itu tidak di sini saya tidak mulai. Ya, terima kasih. Tadi saya mau ke sana saja, tapi diminta suruh mesin jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang sono masih ada yang main HP, masih ada yang ngobrol sendiri. Salam itu mengucapkannya terbalik, mengucapkannya menjawabnya wajib. Kalau kita mengucapkan salam kemudian saudara kita menjawabnya, maka itu sama saja saling mendoakan, ya kan? Makanya salamnya harus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Anda, Masya Allah, lebih mudah lagi ternyata dipanggil Anda, luar biasa. Hari ini ada hadirkan Anda Ihsan yang menghalangi saya untuk mancing. Karena terusnya jadwal saya adalah jadwal mancing. Karena undangan beliau hari ini saya tidak mancing. Yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Didik Lampung 1, segenap pengurus PII Provinsi Papua Selatan yang kami hormati, adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Yang di belakang bisa lihat bisa saya duduk atau berdiri? Berdiri. Oh,
Ustaz, saya sudah biasa berdiri. Izin. Sudah bisa lihat? Sudah bisa? Yang di belakang sudah bisa lihat? Ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu, Allah yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita, Allah yang senantiasa menggerakkan hati kita. Maka ketika teman-teman kalian yang seumuran pada saat ini sedang asik bermain, ketika teman-teman kalian lagi asik main game, ketika teman-teman kalian lagi asik bermain dengan urusan dunia, kalian datang ke sini untuk tolakul ilmi, untuk belajar agama, bekal kalian dunia dan akhirat. Maka insya Allah kalianlah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan naungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tempat yang layak, yaitu di surga Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Pak Adit, kalau saya jalan ini yang di belakang ini, aduh, nggak konsentrasi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Mustafa Muhammad. Nggak ada suaranya. Muhammad, Nabi yang telah membawa umat manusia dari mati dan nur, dan semoga kita sebagai umat yang telah akan mendapatkan syafaat beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sholawat. Sholawat apa? Sholawat apa yang dihafal? Yuk kita sholawat. Ya. Sholawat pada, ya, biar hatinya semuanya itu pada tenang, penyakitnya pada hilang. Ketika sholawat tinggiku Allahumma sholli ala. Ya, coba putranya duduknya yang rapi supaya inilah pelajar Islam Indonesia. Ya, putranya duduknya yang rapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa mau nggak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW? Yuk kita sholawat. Apa semua? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
وشفيها ونور الأبصار وعلى وصحبه وسلم. Suaranya madu-madu subhanallah. Ya. Wes mesti yo pas saksi. Betul apa? Semangatnya luar biasa. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Rajab datang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Sya'ban datang dan Ramadan tiba kita bisa beribadah jemaah. Maka ketika Rajab itu datang, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus ini, ya? Iya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu. Ya, itu doa makan haji. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik واغفر لنا ذنوبنا. Itu baru doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita ada makanan di depan kita. Doa ini sungguh luar biasa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bulan Rajab dan Sya'ban kita Allah Subhanahu wa taala berkati. Sehingga ketika bulan Ramadan tiba, insya Allah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih yusuf lagi. Gitu toh? Adik-adik yang masih main HP, awas nanti patah hati. Awas nanti patah hati. Karena hati yang dipermainkan. Sebagaimana ada yang mempermainkan HP saat Pak Ustadz lagi cerah. Ini nanti hatinya dipermainkan. Yuk, fokus, jamaah. Nah, karena mulianya bulan Rajab, maka di bulan Rajab itu ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwanya diabadikan melalui firman Allah yang dibacakan nasional tadi 21 Takdir Quran tahun 2018 di Medan, Sumatera Utara.
Anda rahmat. Subhanallah asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bukan bahasa sini ya. Ya, memang ya, kalau bahasa sini itu bahasa tukang mancing. Ya, kalau basir itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi. Kalau di sini basir di sini suka nyari ikan yang lagi tenggelam mau diselamatkan. Apalagi ini kalau jenazah mancing pasti marah luar biasa. Karena pernah beliau mancing, saya mancing berapa beliau di sebelah saya mancing tidak dapat curah itu biar kerjaan apa ya firman Allah Subhanahu wa taala ini sungguh sangat luar biasa. Allah mempercayakan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapnya ke Sidratul Muntaha sebelumnya melewati langit tingkat atau bersam-sam sampai pusat ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril alaihissalam tidak mampu, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dan tandanya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh mulia dan agung. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Karena sudah memang ini. Nah, apa hasil dari sholat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasilnya adalah perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu atau 60 waktu. 5 waktu saja banyak ya. Lewat awalnya 50 waktu. Ada yang dicoba dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana PII menyikapi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghasilkan perintah sholat 5 waktu? Adik, tidak bisa jawab. Adik, masalah harus jamaah. Oh, jamaah. Itu satu lama. Kalau ada pengajaran, sungguh jelas. Adik, malah cengisan dia. Nah, pelajar Islam Indonesia menyikapi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghasilkan perintah sholat 5 waktu adalah yuk kita rajin dan giat untuk apa? Senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Adik. Subhanul yawm rijalul qad. Artinya apa? Subhanul yawm rijalul qad. Ayo. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.
membentuk pemuda-pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Sholat 5 waktu. Maka pesan umat berarti kepada Tuhannya, ya Tuhannya aqim sholat, wahai anakku, dirikanlah sholat. Ya Tuhannya aqim sholat wa'mur walaupun nggak sebagus tadi, walaupun nggak sebagus tadi ngaso nggak bisa kompromi. Perut ikan, bukan bukan perut ikan. Ya, inti dari ayat tersebut adalah kenapa Luqmanul Hakim mengajarkan, membelajarkan sholat kepada putranya, karena Luqmanul Hakim menganggap bahwa sholat itu akan membentuk insan satu disiplin, ya toh? Kenapa? Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Inna sholatan kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan waktunya. Nah, hal itu membuat PII Pelajar Islam Indonesia jika rajin melaksanakan sholat, dia dilatih untuk disiplin waktu. Betul? Maka ketika anak-anak PII rajin sholat itu nggak ada yang namanya patah hati karena diputuskan pacar. Ya, yang sengis, yang ketawa dalam hati berarti lagi diputuskan pacar. Atau lagi di PHP-in pacar. Inilah orang-orang yang senantiasa PHP-in para wanita. Insya Allah tidak salah, yang memang ini orangnya. Kenapa? Karena mereka ini pelajar Islam Indonesia kalau rajin sholat, maka sholat itu menjadikan komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Berkomunikasi sama Allah. Ya Allah, itu laki-laki yang berkacamata itu ya Allah, rambutnya yang di depan itu ya Allah, dia sudah nggak merasa yang ganteng itu ya Allah, sesuai PHP saya ya Allah, ia nanam dua, ia ada sakit ya Allah, padahal ya Allah kami mengenal ya Allah, padahal juga kami mohon kepada Allah, begitu. Ya. Jauhkan dia dari saya ya Allah, bukan kejahatan ya Allah. Anak PII kalau dia rajin sholat. Ingat, ada seorang penyair yang menyatakan inna fi ahli syubhani akmal umma wa fi abadani ayatala.
Sungguh di tangan pemuda, ya, sungguh di tangan pemuda nasib suatu umat, di tangan pemuda atau di tangan dan langkah pemuda nasib suatu umat atau masyarakat. Artinya apa? Pemuda ini harus mempersiapkan diri untuk membekali diri mereka dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Maka ketika kalian sudah membekali kalian dengan iman dan takwa, nggak ada itu yang namanya pemuda-pemuda cengeng. Ada di sini. Diputusin pacar nangis, diputusin pacar apa? Kalau senang, ya itu. Kalau senang, lalu dia nangis berkisah-kisah bicara. Tidak mampu untuk tidak bisa dinilai. Apakah nilai itu memampukan doa itu dipakai dan malah diletakkan koliban? Apa artinya? Ketika terminal aku hidup sendiri, membayangkan wahai seorang pejalan hatiku, membayangkan walaupun engkau jadi ada bagian yang alim, ada bagian yang lebih ilmunya lebih mumpuni, bisa takut, tapi takut saya sebagai bentuk takdim saya kepada beliau. Kenapa saya berhenti? Saya takdim sama beliau, seorang profesor doktor, kemudian guru besar lagi. Coba kalian lihat di TikToknya beliau. Itu luar biasa beliau kalau menyampaikan manusia dengan melanggar, dengan candaan ringan, tapi masuk ke dalam hati. Iya, seorang pemuda PDI, ya, pemuda Islam Indonesia harus menjadi pemuda yang bermental baja. Jangan menjadi pemuda yang bermental rukuh. Iya, tadi kita mingguan malam aku duduk sendiri, air mataku menetes di pipi, memikirkan wahai Tuhan pengasih hatiku. Walaupun jauh, tapi hatiku merasa berhati-hati. Padahal kalau itu diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Mu'allifal qulub, tapi qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, sang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepada ya Allah. Maka apapun yang dihadapi, masalah apapun yang dihadapi, ketika PDI itu senantiasa sholat, rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah masalahnya wes bablas ini
bablas masalahnya ketika itu diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, terakhir. Jadi ya, dua kalian sebagai pemuda Islam Indonesia adalah pemuda-pemuda yang akan menjadi penerus kita. Penerus kita. Kalau hari ini saya ceramah, nanti ada di antara kalian yang berdiri di depan kemudian ceramah, itulah yang harus ada dalam pikiran kalian. Kalau hari ini Anda akan menjadi ketua PWP ini, maka kalian yang akan duduk di situ menjadi ketua PWP ini. Tidak mungkin kita terus. Kalau hari ini Ustaz Umar lagi menjadi pimpinan pondok pesantren ini langsung seksi, maka kelak kalian juga harus bisa menggantikan beliau. Bukan menggeser beliau, tapi menggantikan beliau. Ada apa? Umur itu semakin lama semakin mendekati jadi tidak mungkin kita terus. Maka persiapkan diri kalian di antara yaitu aktif di PNI. Inilah pengkaderan umat, pengkaderan generasi muda. Kelak kalian akan menjadi pemuda-pemuda yang jempolan, pemuda-pemuda yang anggota, pemuda-pemuda Qur'an, pemuda-pemuda yang ahli sholawat, ahli sholat, pemuda-pemuda harapan bangsa dan negara. Boleh ya? Adik-adik itu ya? Adik-adik itu ya? Maka aktif. Kalau tadi ketua PNI mengatakan bahwa awalnya hanya 4 orang, sekarang sudah banyak begini, apalagi ini sekarang lagi hujan ini sudah luar biasa. Ya, pelan pasti sedikit demi sedikit, insya Allah anggota PNI semakin banyak. Coba lihat gambaran Muhammad SAW. Awalnya keluarganya secara sembunyi-sembunyi, kemudian setelah secara terang-terangan Nabi Muhammad SAW itu ditolak, dilempari kotoran, kemudian mau dibunuh. Nah sekarang kalau mengajak adik-adik ini untuk pengajian, apa Anda dilempari kotoran, Anda hadir? Maka ajaklah teman-teman kalian untuk senantiasa mendatangkan Ustaz PNI. Supaya apa? Pikirannya menjadi pikiran orang-orang yang optimis, pikirannya menjadi pikiran orang-orang yang senantiasa, pemuda-pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi karena ada video lewat, saya punya materi kuliah. Saya punya materi kuliah. Ya, itulah. Jadi pada intinya PI harus menjadi organisasi pengkaderan generasi muda. PI harus menjadi garda terdepan untuk bagaimana menciptakan generasi muda yang berkarakter.
على هذه الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار. اللهم أحينا بالإيمان. اللهم أغثنا بالإيمان. اللهم انصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Tadi di sini saya tambahkan sedikit saja. Ada sekalian coba lihat di masjid-masjid di lokasi sana. Itu rata-rata muassinnya sudah tua, ya kan? Itu rata-rata imamnya sudah tua. Muassinnya itu kalau azan Allahu Akbar, itu kan? Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar itu? Kalau Allah seperti itu. Nah, kalian yang harus menjadi muazzin, kalian yang harus menjadi imam, kalian yang harus menjadi jamaahnya. Tadi saya mau sampaikan kami ternyata lupa. Terima kasih. Wallahumma bi'la wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada intinya dan saja yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikian dari tausiah yang disampaikan oleh semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa sekaligus lagi sudah dilakukan oleh saya sendiri. Dan untuk selanjutnya tambahan dari Ketua Muslim yang besar dari Islam Indonesia. Baik, terima kasih ya Ustaz yang terhormati. Ada sekalian yang ini sedang menambahkan status yang nantinya akan diperkenalkan lagi oleh jadi akhirnya tadi saya menunjukkan kasus bahwa di PIU ini ada dua, jadi satu PIU-nya dalam hal ini pelajar sastra Indonesia. Kemudian yang satu itu yang sudah lupa, maka dia disebut keluarga besar pelajar sastra Indonesia. Jadi keluarga besar ini karena mengikuti juga dalam bentuk satu organisasi yang dinamakan keluarga besar sastra Indonesia yang secara struktural itu mulai dari
pusat dalam Jakarta sampai kepada seluruh wilayah di Indonesia ini. Sekarang ini Pak 24 itu semua alhamdulillah sudah berubah. Perlu ada ketahui bahwa sebagai motivasi bahwa pada Islam Indonesia ini sudah melahirkan karya-karya yang tugas dan mata-mata sudah banyak jabatan-jabatan penting. Tadi sudah disebut oleh Pak Ustadz juga bahwa pelajaran Islam Indonesia ini adalah dasarnya adalah organisasi kader. Jadi kerjanya yang kader, karena kita tidak maju, bikin politik apa enggak? Ya, itu pelajaran Islam Indonesia. Jadi dia bagaimana mencetak kader. Kader yang tentunya membawa 3 pilar. Pilar yang pertama itu sesuai dengan namanya pelajaran Islam Indonesia adalah pilar kader. Jadi kalau kalian ini pelajar, tentunya siapa harus jadi pelajarnya? Siapa bisa apa ciri khas pelajar? Ada yang saya jawab? Ciri khas pelajar itu? Wih, dribble begitu. Paras. Ya. Kalau nggak tahu saya bisa. Ciri khas pelajar itu harus kita ilmu. Itu ciri khas pelajar. Jadi dia pasti mau belajar mas. Kalau belajar dia belajar. Kemudian yang kedua, itu adalah pelajaran bagaimana pelajaran Islami. Silakan kalian mengambil ilmu segala macam pelajaran Islami. Sayang sekali. Maka kita harus kita punya diri sebagai pelajar yang Islami. Ada tuntutan-tuntutan Islam. Kita bisa membedakan sesuatu dengan pelajaran Islam. Ini pelajar dan bukan Islam. Bukan Islam atau tidak Islam. Ya, bisa kalian bedakan. Oke, contoh. Saya dalam ini berpisah. Ya. Kalau pelajar saja, mungkin kita memakai dia. Kemudian pakaian menampilkan kaum itu berarti pelajar yang walaupun mungkin ada masalah. Makanya pilar kedua itu bagaimana pelajaran proses. Yang ketiga, dia harus punya wawasan kebangsaan Indonesia. Jadi dia tidak dimasuki oleh paham-paham yang radikal dengan mengucapkan Tuhan yang nanti mengadakan hal-hal yang bertentangan dengan diri kita sebagai warga negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita juga dalam tiga dimensi tidak ada dimensi Islam dan Indonesia. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Sehingga sebagai pelajar yang harus akan pengetahuan harus diikat dengan nuansa-nuansa yang bersifat Islam. Sehingga setiap kita langkah dari kita itu bernilai ibadah. Ya, oleh karena itu sekali lagi sebagai penguat buat kalian sekalian nanti kalian bisa bersama dengan saya punya bidang eksperimen karena bisa yang berubah berbeda kepada adik-adik sekalian yang belum bergabung dalam ini. Sekaligus nanti kami mau informasikan sebagai organisasi kader kami setiap tahun direncanakan akan melaksanakan pekaderan. Pekaderan yang kami maksud laksanakan ini ada berjenjang. Pertama itu bahasa atau ini biasa disebut leadership atau latihan kepemimpinan dasar. Dan insya Allah akan dilaksanakan di minggu-minggu libur ya, bulan-bulan libur itu biasanya bulan Juli kalau sekarang dan kami berharap ya yang sekarang di sini mau tadi sudah disampaikan begitu semangatnya oleh Ustaz Wasim, kalian harus memiliki ciri khas dari pelajar Islam bisa membedakan ini pelajar Islam walaupun juga PI tapi pelajar Islam dia tahu ciri khasnya apa. Makanya kita bisa membedakan ini mana pelajar Islam mana yang bukan pelajar Islam walaupun kita agama Islam itu harus kalian diri.
Jadi sekali lagi adik-adik, tadi sudah kami mendesak sampaikan oleh Ustaz Basir, kami mewakili keluarga besar pelajar seluruh Indonesia, pelajar Islam sendiri menyampaikan banyak terima kasih kepada Ustaz Basir yang sudah memberikan tausiah dan penjelasan kepada adik-adik sekalian. Satu yang harus kalian ingat bahwa apa yang disampaikan itu jangan masuk diri keluarga, tapi harus dimasukkan ke dalam hati sehingga itu menjadi pegangan buat kalian dimanapun apapun kalian berada. Nanti itu akan kalian bawa terus. Ilmu itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi mohon untuk selalu kita mohon kepada Allah hidayah. Maka setiap kegiatan berterima kasih diberikan membaca doa. Itu pula nanti sehingga selain itu memberikan manfaat pada menjadi barokah bagi kita, tentunya kita akan menjadi pahala. Yang nantinya pahala itu membawa kita kepada jalan Allah. Amin ya Allah. Demikian saya tambahan. Silakan berbicara. Setelah Saya mau kasih masukan. Demikianlah rangkaian dan saja setelah selesai apa yang sebelum acara pada pagi ini kita akhiri, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam acara ini ada salah kata yang berkenan. Kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih atas pelaksananya acara pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kepada Ustaz Basir, kepada untuk jadi nomor satu, ketua KPPI wilayah Proposal. Ada sekalian pada pagi hari ini, kenapa kalian harus dihadirkan di Musraya ini untuk mengikuti kegiatan Islamiyah yang pertama? Itu yang pertama, kita ikuti kegiatan Islamiyah yang sudah disampaikan oleh Profesor Basir. Apa hikmah daripada Islamiyah sendiri? Yang kedua, kita akan melaksanakan perekrutan anggota pelajar Islam Indonesia. Adik-adik sekalian, Yuda dan sekalian, kita orang Islam, kita orang Islam harus optimis. Jangan pesimis. Harus optimis. Apa yang kalian kerjakan harus optimis, harus bisa. Dan ketika kalian mempunyai ilmu, harus punya langkah-langkah apa tahapan yang harus dilakukan. Harus kalian ikuti dan harus kalian lalui. Tahap apa ini? Sekarang ini kalian berproses dengan baik. Proses yang dilakukan ini mengikuti kegiatan organisasi. Saya hanya kesepakatan yang hari ini semuanya Putra. Halo Putra, kalian sepakat tidak? Putri belum ya? Sabar dulu. Ya Putra sepakat dia dulu. Hari ini kalian tergabung dalam simpatisan Indonesia, wilayah Papua sana. Sepakat ya? Oke, nanti panitia tulis semua. Mereka semua adalah warga Bali.
Ya, simpatisan PI. Nanti dulu. Yang penting suara yang besar bukan suara yang keras. Kalian semua yang tergabung dalam simpatisan Pelajar Islam Indonesia. Kalau kamu masih Semangat ya. Semangat ya. Sesuatu hal yang kita kan belum dengar dari lagi. Sesuatu hal yang ketika tidak diorganisir dengan baik, hal yang baik itu akan coba lagi. Hal yang baik ketika tidak diorganisir dengan baik, hal yang baik akan rusak. Begitupun sebaliknya, hal yang buruk ketika diorganisir dengan baik, keburukan itu akan berhasil. Pilih mana? Pilih mana? dari buruk menjadi baik. Ya, kalau kita mau pilih berarti hal yang baik harus diorganisir dengan baik. Sehingga hal yang baik itu bisa berhasil. Begitupun kalian punya cita-cita ke depan mau jadi apa? Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau dosen. Harus maju diri sekarang, berproses dengan baik. Ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik. Jangan terlalu mudah di depan, jangan terlalu mudah di dalam. Ya, mari kita berjih. Mari kita bekerja dengan. Ya. Saya dapat informasi dari dunia Siti Hajar, bulan Juli akan dilaksanakan LPT. Bulan Juli akan dilaksanakan LPT. Apa itu LPT? Ini basic training. Belajar Islam Indonesia. Mungkin terakhir ini apa? Sebelum sejarah pertanyaannya, coba kalian ikuti. Kita selalu ada pertemuan. Di sekretariat kita di Jalan Bebas 1. Ya, ini kita sangat bagus. Dari pusat dari Jakarta sampai ke Merauke, ini ada. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadir bahwa jenjangnya ada. LBT 1, LBT 3, nanti akan dikurang lagi. Nanti ini kalau kalian mau kuliah di Jakarta, pasti kalian akan mendengar kemudian aku PI, ada PI di Jakarta. Tinggal kalian nanti ketika kalian sudah bergabung dalam PI, kalau kuliah di luar, tanya PI di mana? Pasti ada. Sehingga kalian nanti punya teman. Apa saya mau jadi polisi, contoh. Ya, apa saya jadi polisi? Jadi supaya kalian harus tahu dengan baik. Kalau mau jadi polisi dari mulai kelas 1 SMA sudah harus jaga kesehatan dengan baik. Kesehatan fisik maupun mental. Naik kelas 2 SMA atau kelas 11. Ya, naik kelas 11. Naik kelas 11 kalian lebih mantap. Naik kelas 12 semuanya jadi ulang lagi kesehatan dan fisik yang baik. Itu yang saya maksud tadi, tahapan-tahapan yang kita lakukan. Ya, tahapan-tahapan yang kita lakukan. Supaya apa? Bisa berhasil ke depan nanti. Kami PI akan siap untuk memberikan motivasi kepada kalian semua. Kami ada senior di sini siap akan memberikan motivasi kepada kalian semua untuk bisa berhasil nantinya.
Saya pilih 2003 sampai July 2003. Lupa ya. Apa kali di Jawa? Ya. Apa kali berapa? Pilih 83. Apa kali itu pilih 83 saya baru 2 tahun. Jadi pilih itu ada dulu. Sudah ada dulu. Abang kami itu PID terlahir sebagai anggota PID, saya berlahir 2 tahun, saya 22 tahun. Jika bayar itu 1 hari. Ya, seperti itu. Ada deh, siap ya, besok ini tadi dari mana dari SMK apa? SMK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi di buku ini ada data dari depan kalian untuk kalian harus aktif di ya. Mana sih? Coba katakan sekarang. Ya. Oke. Ikut ya, supaya kalian paham apa itu PID. Kalau kamu sama, kemudian, SMA 1. iya, SMA 1, SMK 1. Jadi mana sekolah ada? Sekolah SMA 2? Oh, SMA 2. Ya, nanti akan menjadi sekolah di SMA 2. SMA apa lagi? Awal-awal. Oh. Mana lagi? Jadi. Ya, pernah. Yang SMA 3. Hah? Iya. Adik-adik, akses data dan yang berhubungan sama saya dengar. Kan berhubungan sama saya dengar. Ya. Sabar. Saya bicara pada ada yang butuh saya. Sama butuh saya. Kalau dia yang butuh saya sama anak. Ya, ada beberapa saya sampaikan saya harus mengatakan dulu. Saya SBY. Anak saya 5, istri saya 21. Tambah lagi Pak. Istri 1 ya. 1 saja nggak habis. Apanya itu? Iya, saya di Santatas Porsoge. Kita tetap ada. Ya, saya tidak pernah lalai dengan kegiatan termasuk ini. Ya, adik-adik sekalian, ada yang disampaikan kepada semua bahwa raihlah cita-cita yang baik. Setinggi langit apapun yang kalian cita-citakan. Berarti kalian harus mengikuti semua tahapan. Tahapan itu sampai membuat kalian bisa membuat tahapan itu. Sehingga bisa berhasil dengan baik. Adik-adik, hari ini kakak ini menyesal. Kenapa? Kenapa kakak tidak jadi langsung? Hanya polisi biasa. Kenapa? Tahapan itu kami tidak dengan baik. Sehingga kami inginkan para kalian semua untuk lebih berhasil di cita-cita ini. Seperti itu. Sehingga kita menginginkan para kalian semua LPI lebih berhasil dengan baik. Ya. Begini ya. Oh ya, silakan di mana?
Adik-adik ini yang sudah pernah yang berbeda semua. Siapa yang sudah pernah berbeda dari ini adik-adik ini yang sudah pernah ikut leadership basic training ya selama 1 minggu ya 1 minggu bermalam belajar ya ini mereka ini jelek-jelek kok jelek-jelek itu cantik. Ini ada juga PI yang sudah ikut kegiatan berkulit. SMA yang berkulit sudah pernah ikut berkulit. Ya, besok-besok kalau kalian mengikuti kegiatan LBT, jadi sama saja loh. Dari sekolah mana? SMK 3, Almawaro. SMA 3. Jadi MTS jadi masih MTS ya? Kamu itu jadi SMA 2 ya SMA 2 Almawaro. Jadi, oke, itu berarti dari umur dari ya, ini juga tergabung semuanya. Ya tergabung semua dalam kegiatan ini. Ya, putarnya dalam nomor. Nanti ada juga, ya, kalian harus aktif supaya melengkapi untuk PI untuk buka. Dalam organisasi PI ada PI wati. Ya, kalau wati seperti ini nanti akan ada ketua PI wati supaya mengurus PI yang perempuan atau ibu. Ya. Saya pikir demikian sekalian. Nanti tinggal terdata. Tolong nanti kita akan buat surat per orang di sini yang ada ini untuk kegiatan selanjutnya. Bersedia ya? Ya. Saya pikir demikian. Kita akan mendaftarkan semua. Begitu membuka, ya kita buka sesuai nama di absen. Nanti tolong satu buat grup mereka sendiri, grup dalam simpatisan PI. Nanti pada saat kalian sudah di LBT, pematerinya dari Jakarta, bukan kita dari sini, bukan dari Jakarta. Ya, saya pikir demikian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Islam yang sudah memberikan sedikit arahan buat adik-adik sekalian. Sekali lagi saya akan sekaligus mempertegas kalian menjadi simpatisan PDI. Siap? PDI tidak maksa sama dengan agama Islam. Ya, tidak ada maksa dalam beragama, tidak ada maksa dalam berpolitik. Itu hati nurani. Sebab kalau kita sudah melanggar bagi PDI, kalau sudah melanggar wajib untuk terus berjalan. Terus sekali lagi, tidak ada paksaan dalam beragama, itu bukan tidak ada paksaan dalam beragama. Simpatisan silakan, nanti Prof akan masuk. Jadi sebagai jenjang kalian dianggap sebagai warga yang mana sudah mengikuti apa yang disebut leadership training. Kalau kalian bisa dianggap anggota, kalian bisa dianggap anggota sekarang ini sebagai anggota luar biasa.
seperti anggota yang diberikan oleh Malaysia Indonesia bisa. Tapi kalau menjadi anggota biasa itu harus melalui jenjang yang disebut basic training atau latihan dasar kepemimpinan. Silakan saya beri untuk kita makan bersama. Silakan saya beri untuk kita makan bersama. Oh, mari. Ini dua nih. Ini enggak ada. Marilah. Kenyang nih. Kenyang. Pada belum makannya. Itu balik. Ambil enak. Sama mana? Aduh, apa ya? Vertikal aja ya? Itu emak. Kalian baik. Lumayan. Bawa ya. Lumayan nah. Suruh bawa. Coba. Sapunya mana? Ini ada yang desa-desa kan. Ini enggak ada semua. Itu disuruh bawa kah? Hah? Disuruh bawa. Iya. Iya dong, ada kasih. Itu udah pulang. Itu pertanyaan saya. Tulisan. Iya, semua.